Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Firmansyah dari Logistik 1A dengan nomor induk mahasiswa 211450045. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kuis kimia dasar yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 22 Februari 2022, yang mana terdapat 5 soal yang harus saya kerjakan. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Kemudian nomor 2 yaitu definisi tentang hukum Raoult serta tunjukkan dan jelaskan persamaannya, serta jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan tidak ideal dan larutan ideal. Yang ketiga, soalnya yaitu suatu larutan terdiri dari 4XX G sukrosa atau C12H22O11 dengan 6 gram air. Tentukan tekanan uap larutan pada temperatur 30 derajat Celcius. Tekanan uap air pada 30 derajat Celcius adalah 31,8 mm Oke. Kemudian soal yang keempat yaitu menentukan berapa gram sukrosa C12H12O11 yang harus ditambahkan ke dalam 5 gram air pada tekanan uap larutan berkurang sebesar agar tekanan uap larutan berkurang sebesar 2 mm Hg dari tekanan uap air murni pada temperatur 20 derajat Celcius. Tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg. Terus soal yang terakhir yaitu berapakah titik didih dan titik beku dari 2,xx mol larutan naftalen di dalam benzena dengan titik didih benzena murni adalah 80,1 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 5,5 derajat Celcius. Di dalam soal tersebut terdapat tanda XX. Nah, tanda XX ini kita misalkan yaitu XX di sini ada keterangan XX sama dengan dua angka terakhir dari NIM masing-masing mahasiswa. Karena di sini NIM saya adalah 2114545, maka XX sama dengan 45. Kemudian hasil yang saya dapatkan dari kuis yang saya telah laksanakan kemarin, yaitu dengan soal nomor 1 yaitu sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat tertentu tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat tertentu. Untuk sifat koligatif sendiri, sifat koligatif sendiri itu tergantung dari jumlah konsentrasi total partikel terlarut. Di sini diketahui bahwa berdasarkan konsentrasi total partikel yang terlarut itu meliputi dari penurunan tekanan uap, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan penurunan tekanan osmosis. Kemudian itu soal kedua. Soal kedua yang diminta adalah menjelaskan tentang hukum Raoult, terus persamaan hukum Raoult, kemudian ada perbedaan antara larutan ideal dan larutan tidak ideal. Hukum Raoult itu adalah hukum yang mempelajari tentang sifat-sifat dan tekanan uap larutan yang mengandung zat pelarut yang bersifat non-volatil serta membahas tentang aktivitas air. Kemudian persamaan dari hukum Raoult adalah pada dasarnya bunyi dari hukum Raoult adalah tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat terlarut yang
kandung dalam larutan tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan dengan rumus P larutan sama dengan X larutan dikali P pelarut. Dengan X larutan adalah fraksi mol terlarut. Dan P pelarut adalah tekanan uap murni. Tekanan larutan yang mengikuti hukum Raoult interaksi selang individu kedua komponen sama dengan interaksi selang molekul tiap komponennya. Kemudian penjelasan tentang larutan ideal dan larutan tidak ideal. Larutan dikatakan ideal bila partikel zat terlarut dan partikel terlarut tersusun sembarang dan proses pencampurannya tidak terjadi efek kalor. Secara umum, larutan ideal akan memenuhi hukum Raoult. Terus, kalau larutan tidak ideal adalah larutan biner yang terdiri dari dua komponen, yang mana dua komponen tersebut memiliki gaya tarik yang tidak sama, sehingga proses pelarutan menimbulkan efek kalor. Kemudian yaitu soal ketiga yang saya dapatkan hasilnya adalah dengan soal suatu larutan terdiri dari 45 gram sukrosa C12H22O11 dalam 645 gram air. Tentukan tekanan uap larutan pada temperatur 30 derajat Celcius dengan tekanan uap air pada 30 derajat Celcius adalah 31,8 mm Hg. Di sini saya mendapatkan hasil diketahui yaitu massa sukrosa sebesar 445 gram, kemudian massa air sebesar 645 gram, massa MR C12 atau MR dari sukrosa itu sebesar 342 gram per mol, dan MrH2O atau air adalah 18 gram per mol. Maka langkah pertama yang harus kita cari yaitu menentukan fraksi mol dari menentukan mol dari tiap-tiap zat yang ada, yaitu zat sukrosa dan air. Yang pertama kita menentukan mol zat terlarut dengan rumus MT dibagi MRT. Karena zat terlarut itu sukrosa, maka hasilnya kita dapat 445 per 342 sama dengan 1,30. Kemudian menentukan mol dari zat pelarut sama dengan MP per MRP. Karena zat pelarut di sini adalah H2O atau air, maka saya dapat hasilnya adalah 645 per 18 sama dengan 35,67. Kemudian yang ditanya adalah tentukan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu dirumuskan dengan rumus PA. Kemudian dijawab atau jawaban yang kita dapat yaitu kita dapatkan rumus PA yaitu XA kalikan P derajat A atau tekanan uap murni air. Nah, di sini ada keterangan XA. XA di sini adalah fraksi mol. Fraksi mol sendiri itu dapat kita ketahui karena kita mencari PA itu menggunakan XA. XA itu sama dengan fraksi mol zat pelarut, maka dapat kita tentukan hasilnya yaitu XA sama dengan NP per NP plus NT sama dengan 35,67 per 1,3 ditambah 35,67 sama dengan 35,67 dibagi 36,97. Kita ketemu hasilnya 0,96. Nah, fraksi mol itu memenuhi persamaan yaitu fraksi mol zat pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1. Karena di sini yang kita butuhkan hanyalah fraksi mol zat pelarut, maka kita cukup mencari fraksi mol zat pelarutnya saja. Kemudian kita dapatkan hasil, maka kita dapat mencari hasilnya dengan memasukkan angka-angka yang telah kita dapat, yaitu dengan PA sama dengan XA dikali P derajat A, atau ini adalah tekanan uap murni.
Tekanan uap murni ini kita sudah ketahui sebesar 31,8 mm Hg. Maka karena fraksi mol zat pelarut tersebut adalah 0,96, maka kita kalikan dengan tekanan uap murninya sebesar 31,8, maka hasilnya sebenarnya 30,5. Kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat ini diketahui ada beberapa dengan soal berapa gram sukrosa C12H22O11 yang harus ditambahkan ke dalam 545 gram air agar tekanan uap larutan berkurang sebesar 2 mm Hg dari tekanan uap air murni pada temperatur 20 derajat Celcius dengan tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah sebesar 17,5 mm Hg. Yang pertama diketahui adalah massa air 545 gram. Terus P derajat A atau sama dengan tekanan uap murni 17,5 mm Hg. Dan mol daripada air sama dengan M air dibagi MR. Karena massa airnya sebesar 545, kita bagi dengan 18, maka akan ketemu hasil 30,28 mol. Kemudian yang ditanya adalah delta PA atau penurunannya. Maka akan kita dapat yang pertama kita cari adalah penurunan zatnya. Di soal kita ketahui bahwa di sini agar tekanan uap larutan berkurang sebesar 2 mm Hg. Maka yang kita lakukan pertama adalah mengurangkan tekanan uap murninya yang mula-mula adalah sebesar 17,5, kita kurangkan 2 karena yang diminta agar tekanan uap larutan berkurang 2, maka kita kurangkan 2, maka didapatkan hasil 15,5 mm Hg. Setelah diketahui penurunan tekanan uap air murninya, maka kita dapat cari dengan rumus delta PA sama dengan XB kali tekanan uap murninya. Nah, karena yang diminta di sini adalah massa dari sukrosa, maka kita didapatkan. Kemudian kita lanjut dengan rumus delta PA sama dengan kita akan mencari zat terlarutnya dengan rumus XB kali PA. Di mana delta PA itu sama dengan 15,5 karena kita sudah kurangkan 2 mm Hg. Terus kita kalikan XB, kita kalikan 17,5. Nah, kita ketahui XB-nya adalah 0,89. Nah, XB ditambah XA itu harus memenuhi sama dengan 1. Maka jika XA ditambah XB sama dengan 1, maka XA ditambah 0,89, maka XA akan ketemu hasil 0,11. Kemudian kita lanjutkan dengan rumus XA. XA ini adalah zat terlarut.
XA ini adalah zat yang terlarut dalam air, maka mol dari XA adalah fraksi mol zat pelarut yang dapat dirumuskan dengan N air per NP ditambah NT. Dengan XA-nya adalah 0,11 sama dengan, karena molaritas dari air sebesar 30,28, maka kita bagikan dengan 30,28 tambah NT. NT ini adalah mol zat terlarut. Nah, kita kalikan, kita dapat seperti ini, maka akan didapat NT sebesar 26,95. NT itu dirumuskan dengan massa terlarut dibagi massa molekul relatif zat terlarut, maka didapatkan 26,95. Karena di sini kita ketahui juga bahwa massa molekul zat terlarutnya sebesar 342 dan molaritas dari zat terlarut tersebut, dan di sini adalah sukrosa, adalah 26,95, maka akan didapat sama dengan masanya perkalian antara molaritas dan massa molekul relatif, yaitu 342 kalikan 26,95. Maka didapat hasil 9.216,9 gram. Jadi, massa sukrosa yang harus ditambahkan dalam 549 gram air sebesar 9.216,9. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 diketahui soalnya, yaitu berapakah titik didih dan titik beku dari 2,42 molar larutan naftalen di dalam benzen. Dengan titik didih benzena murni adalah 80,1 derajat Celcius dan titik bekunya sebesar 5,5 derajat Celcius. Dapat kita ketahui di sini adalah titik didih benzena sebesar 80,1 derajat Celcius, kemudian ada titik beku benzena adalah 5,5 derajat Celcius. Ada MR dari naftalen 128, kemudian koefisien titik didihnya sebesar 2,53 derajat Celcius dan konstanta titik bekunya sebesar 5,12. Sini yang diminta adalah titik didih dan titik beku dari larutan naftalen. Nah, yang pertama-tama kita cari adalah delta TB dan delta TF. Di sini kita ketahui di sini ada agak sedikit kesalahan di bagian D2-nya, karena seharusnya ini yang dicari adalah titik didih dan titik bekunya, bukan delta TB atau delta TF-nya. Sini kita ketahui dari delta TB-nya kita dapatkan rumus M kali KB, di mana masanya sebesar 2,45 dan KB adalah konstanta titik didih sebesar 2,53. Kemudian didapatkan hasil 6,2 derajat Celcius. Kemudian delta TF atau konstanta titik kita cari adalah delta TF-nya sama dengan massa kalikan konstanta titik beku. Di sini diketahui masanya sebesar 2,45 dikalikan 5,12, maka akan ditemukan hasil 12,54 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari titik didih dan titik bekunya. Karena rumus dari titik didih adalah
titik didih dari benzen dikurangi delta TB. Nah, titik didih dari benzen itu sebesar 80,1 dikurangi dengan delta TB yang sudah kita cari tadi sebesar 6,2. Maka titik didihnya kita dapatkan 73,9 derajat Celcius. Kemudian titik beku dirumuskan dengan TF atau titik beku dari benzen dikurangi delta TF. Titik beku dari benzen itu sebesar 5,5 dan delta TF-nya itu kita dapat adalah 12,54. Maka dapat didapatkan hasil sebesar titik bekunya sebesar minus 7,04 derajat Celcius. Mungkin demikian penjelasan dari hasil kuis kimia dasar pada tanggal 22 Februari 2022 kemarin. Semoga dari hasil yang saya dapat itu dapat diterima dengan baik, dan jika ada kesalahan mungkin dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.